bisa di-share dulu Mas. Mungkin siapa Mas Edi dan kegiatannya apa, bisnisnya apa, silakan Mas. Halo, saya Edi, founder dari TMX Picture. Kita bergerak di bidang jasa foto dan video produk, khususnya untuk kebutuhan kuliner. Kurang lebih sudah melayani fotografi hampir 5-6 tahun lah terakhir. Tapi fokus di kuliner kurang lebih di 1,5-2 tahun. Ini kita fokus di kuliner, jadi emang banyak cerita lah dari belakang layar kamera untuk produk-produk kuliner yang mungkin nanti bisa saya sedikit sharingkan, siapa tahu bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman di sini di sekolah pebisnis juga. Terutama kayaknya sebentar lagi itu kan udah mulai kita mau Ramadan ya, mau Lebaran juga nggak jauh lagi. Oh iya, benar. Pasti teman-teman akan lihat ini jadi sebuah peluang yang kayaknya kita sebelumnya belum buka bisnis makanan pun bisa jadi saat Lebaran justru kita buka malah mulai ya, malah kita mau nyoba-nyoba di bisnis ini. Nah, waktu awal kita mau buka bisnis kuliner itu kan asumsinya aku maunya mulainya dengan model yang paling minim dulu deh. Kalau dulu mungkin belum ada Instagram, kita mulainya dengan Bukalapak gitu di pinggir jalan ya, tadi atas kan di pinggir jalan. Tapi sekarang kan bisa mulai bahkan dari Instagram. Nah, tapi kadang-kadang cara menggunakan Instagram ini beda-beda nih antara satu orang sama orang lainnya kan. Dan menariknya ternyata Mas Edi kan udah melihat cukup banyak pebisnis-pebisnis di bidang kuliner gitu. Dari yang baru mulai UKM sampai yang mungkin skalanya udah franchise, sudah cukup banyak cabangnya. Nah, pertama-tama mungkin apa sih yang mesti kita perhatikan kalau kita baru mulai di bisnis Instagram, terutama di kuliner sendiri? Iya, bisnis saya cerita sedikit ya, pengalaman tahun lalu tuh begitu mulai COVID gitu ya, pertumbuhan UMKM yang mulai bisnis kuliner itu justru malah meningkat gitu, semakin banyak sehingga persaingan sebenarnya juga makin tinggi gitu. Yang menarik di sini adalah banyak yang tadinya belum pernah bisnis kuliner, terus terinspirasi untuk membuat bisnis kuliner. Itu menurut saya juga hal yang bagus gitu, memulai sesuatu yang baru dalam kondisi seperti ini, khususnya apa yang bisa dilakukan. Misalnya masak, ya bikin makanan terus dijual, itu hal yang bagus. Dan banyak juga yang kami foto, itu juga mereka yang benar-benar baru mulai. Nah, step pertama sebenarnya kalau misalnya mau fokus di produk kuliner, ya pasti harus juga menampilkan visual yang menarik gitu, karena semakin banyak persaingan, semakin banyak orang ngeposting di media sosial, semakin banyak orang ngeposting di marketplace, yang paling pertama kali bakal dilihat adalah visualnya. Kenapa visual? Karena secara data gitu, otak manusia itu sebenarnya bisa merekam gambar itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks gitu. Jadi kalau orang pertama kali lihat, itu otak manusia itu memproses lebih cepat. Jadi kenapa konten visual itu penting gitu. Jadi udah deh nggak apa-apa, bikin makanan terus difoto ala kadarnya langsung diposting, nggak apa-apa kalau misalnya mau baru mulai gitu. Tapi kalau misalnya emang itu mau menarik pelanggan, nah itu perlu ada strategi tersendiri. Misalnya fotonya dibuat lebih rapi, cahayanya dibuat lebih terang, sehingga orang tahu produknya seperti apa. Tidak harus selalu lewat jasa profesional kalau emang belum ada budgetnya, tapi minimal visual itu diperhatikan gitu. Visual itu kenapa juga jadi penting ya, kenapa saya selalu agak konsen dengan itu, karena itu kesan pertama itu ada di visual. Kalau misalnya kita apalagi Instagram ya. Iya betul. Begitu pas kita buka, scroll nggak menarik, ya udah lewat. Tapi begitu menarik, orang akan berhenti. Itu kuncinya. Membuat visual yang menarik lah, jelas gitu ya. Nggak harus selalu dengan budget yang besar, tapi juga bisa memanfaatkan budget yang atau peralatan yang sesuai dengan budgetnya gitu. Tapi yang penting kita harus konsen banget sama visual, karena mau nggak mau di dunia digital marketing ini, visual itu sangat penting gitu. Orang ngelihat pertama kali gambar, video gitu ya. Itu harus selalu diperhatikan sih Mas, kalau menurut saya di awal.
ada nggak sih mungkin di kliennya itu yang cukup lama kan udah menangani beberapa tahun, itu pasti ada kliennya yang katakanlah aku udah berhasil dengan marketingku di Instagram, tapi ada orang dia coba di Instagram mau coba untuk bisnis kuliner. Ada perbedaan nggak misalnya ternyata kriteria klien yang kayak gini itu dia ternyata berhasil di Instagram, yang dilakukan di belakang layar ternyata kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi kalau yang beberapa klien mungkin hari ini foto kan kebetulan Mas Edi kan udah beberapa tahun jadi bisa ngeliat oh klien yang ini hari ini foto tapi kok nggak lama kemudian Instagramnya bahkan udah nggak diisi lagi, bahkan udah nggak ada gitu mungkin. Nah itu sebenarnya apa sih yang membedakan antara mereka yang sama-sama mulai di bidang kuliner, tapi ada mereka yang long lasting sempat bahkan foto lagi gitu atau ngambil jasa lagi, tapi ada beberapa dari mereka yang mungkin udah nyoba tapi ternyata nggak berapa lama itu udah nggak posting, bahkan mungkin ownership udah ganti nama gitu. Nah yang paling membedakan yang krusial buat teman-teman ini apa sih sebetulnya? Apakah foto yang bagus kita foto pakai smartphone lalu kita posting di Instagram itu udah cukup untuk membuat si online shop itu pada akhirnya bisa romasting, atau bentuk fotonya harus kayak gimana dan lain-lain gitu? Iya, Instagram ini emang agak unik ya, maksudnya algoritma Instagram tuh mendorong kita tuh untuk melakukan posting tiap hari lah. Kenapa? Karena kalau misalnya begitu kita nggak posting sesuatu, orang nggak akan melihat kita, gitu. Orang akan lupa gitu, karena begitu nggak posting di scrollan orang yang pernah follow atau yang mungkin juga nanti baru akan melihat, tidak akan melihat sesuatu dari kita gitu. Nah itu kenapa penting posting setiap hari. Tapi kalau misalnya udah posting setiap hari lalu harus gimana gitu ya. Dari pengalaman saya memperhatikan Instagram klien, terutama mereka yang akhirnya bisa bertahan dalam dunia kuliner, itu mereka yang cukup punya planning atau cukup punya materi terhadap kontennya gitu. Jadi konten-konten di Instagramnya itu mereka coba susun sedemikian rupa, rapi, terus juga terkonsep, baik itu foto makanan atau misalnya foto daily activity mereka gitu, ataupun bekerja sama, misalnya kalau udah ada budget, misalnya bekerja sama dengan influencer, tapi mereka susun dengan rapi. Karena salah satu, baik lagi tadi konten visual itu ketika orang melihat Instagram kita kan seperti rumah ya, atau seperti store ya. Kalau dulu mungkin di offline orang itu menata store-nya sedemikian rupa supaya rapi. Nah kalau sekarang di media sosial mau tidak mau ya, Instagram itu sebagai salah satu media juga yang menarik untuk orang kunjungi. Jadi kalau misalnya begitu mereka tertarik, terus mereka lihat feed-nya segala macam, tidak menarik buat mereka, itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan gitu. Karena kalau misalnya tidak relevan itu kurang lebih orang akan langsung lewat, akan langsung skip. Tapi kalau misalnya konten-konten itu relevan dengan mereka, oh restorannya menarik ya, oh ternyata ada aktivitas ini, seru ya cara masaknya ya, seru ya cara bikinnya ya. Nah itu akan mempengaruhi orang untuk engage, orang akan suka dengan konten-konten walaupun tadi belum beli. Sempat mention ada beberapa kata-kata yang saya tangkap kayak ada daily photo, ada social media planning, ada variasi-variasi yang lainnya tadi itu yang disebutkan. Itu berarti kita fotonya itu nggak hanya satu foto yang bentuknya foto makanannya aja ya, tapi sebetulnya ada beberapa jenis foto-foto yang berbeda. Itu apa aja sih sebenarnya jenis-jenis foto yang kita mix jadi satu itu yang harus ada di feed itu biasanya, Mas? Mungkin kan bayanganku kalau ada permintaan untuk sebuah restoran atau katakanlah sebuah franchise, itu biasanya mereka mintanya apa aja sih, Mas, biasanya, atau kayak mixnya dari fotonya mengenai kuliner. Kalau saya kan kebetulan mungkin kalau dibilang kuliner, pikiran saya adalah oh ya udah mungkin makanannya itu sendiri kan yang harus kita foto gitu. Tapi ternyata ada lain-lainnya itu tadi ya, kayak ada daily foto dan lain-lain. Itu apa aja sih? Kalau di Instagram itu sebaiknya ya saya sarankan sih ya tidak terlalu hard sharing gitu. Jadi jangan selalu misalnya menampilkan promo gitu, karena mungkin orang juga akan bosan dengan konten visual itu, bukan dengan promonya tapi dengan konten visualnya itu. Makanya kenapa banyak juga yang mulai order atau request ke saya itu bentuknya adalah daily activity. Daily activity itu seperti apa? Itu adalah foto-foto aktivitas yang dilakukan di
store atau misalnya di dapur mereka atau di lapak mereka. Misalnya mereka melakukan pembuatan kue, mereka melakukan kalau misalnya coffee shop, mereka saat pembuatan kopinya seperti apa. Ini ada suaranya. Jelas ya, tes. Ya, halo, udah jelas? Oke ya. Foto yang dibuat tuh jangan selalu melulu misalnya foto makanan juga, misalnya terus-terusan foto makanan juga, mungkin juga orang akan ada bosan, tapi bisa di mix gitu antara foto makanannya, cara pembuatannya, misalnya terus juga kegiatan tim yang di belakang layar, belakang dapurnya seperti apa gitu, mereka yang bikin makanannya seperti apa, proses seperti apa, itu bisa ditampilkan juga sehingga customer itu juga merasa dekat dengan produk tersebut gitu. Iya, pembuatannya higienis ya, timnya seru-seru ya, terus juga mereka bikinnya juga ternyata nggak gampang ya gitu, sehingga harganya juga kalau misalnya pun agak mahal, orang berpikir oh ya emang prosesnya panjang ya, mulai dari kalau misalnya kue gitu ya, mulai dari mereka ngadon, mereka baking segala macam, oh ternyata prosesnya panjang gitu ya, sehingga harganya mungkin agak mahal ya, akhirnya orang menjadi worth it gitu. Jadi beda kalau misalnya ditampilkan hasilnya saja gitu ya, fotonya menarik, oke gitu ya, tapi habis itu mereka nggak tahu story itu, mungkin tidak akan terlalu menarik buat customer untuk selalu incas di atau misalnya selalu follow atau ngelihat feed yang ini feed yang di Instagram ya, gitu Mas. Iya, ini menarik banget karena yang kita omongin ini sama sekali belum sosial media marketingnya ya, jadi belum menyentuh ke marketingnya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya bisnis kuliner di online tiba-tiba udah endorse, udah pasang Facebook, Instagram, masukin orang ke dalam kita, tapi sebenarnya akun kita ini belum orangnya sendiri bisa dibilang siapa sebetulnya adalah beberapa elemen tadi ya, ada beberapa kata petik di internet, ada orang baru buat kuliner, ada punya misalnya, terus dari situ dia hire adalah penghuni hire. Agak putus-putus. Cek, halo. Jelas Mas? Ya. Karena bisnisnya bisnis coffee shop. Nah, jadi bisnis coffee shop ini dia mau ke lalu biasanya foto itu pertama kali ya, berarti kan itu yang kita butuhkan kan sebagai seorang pebisnis. Sorry Mas, bisa diulang? agak ini suaranya agak jauh tadi. Cek sekarang udah ya. Oke. Ya, jadi misalnya kalau sempat agak hilang gitu. Kalau misalnya case study-nya Mas, itu kita seorang pebisnis kuliner. Katakanlah saya datang ke Mas Edi misalnya, terus coba untuk ambil jasa salah satu sebagai seorang, supaya kita ada bayangannya. Kalau diambil tuh apanya aja, unsur-unsurnya, foto-fotonya gitu. Yang pertama pasti kan fotonya ya, yang paling umum banget gitu, yang semua orang pasti miliki produk foto. Terus ada daily foto. Nah, daily foto itu seperti apa-apa yang biasanya ini, dan apa sih yang dilakukan foto di dalam akun kita. Ya, oke Mas. Tadi sempat agak kurang jelas, saya coba tangkap yang sempat terdengar. Kalau untuk yang pasti yang utama pasti produk foto produknya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya jualan minuman, kita wajib punya foto produk minuman utamanya atau produk utamanya itu dengan lebih proper, yaitu itu akan lebih menarik. Yang kedua, daily foto itu adalah aktivitas yang bisa diambil atau difoto, di capture, baik foto maupun video, menjadi salah satu konten yang bisa kita posting di Instagram. Nah, daily foto itu apa saja? Itu
bisa bentuk aktivitas, mulai dari proses pembuatan, mulai dari proses pelayanan juga, mulai dari proses sampai delivery. Itu juga bisa dimasukkan. Jadi misalnya kalau dari pembuatan, mulai dari pengolahan bahannya itu bisa difoto, terus juga saat produknya jadi juga bisa difoto, saat produknya dikirim juga bisa difoto. Nah, terus ada satu lagi sebenarnya yang bisa dimasukkan, yaitu dari konten visual itu adalah user granted content. Artinya melibatkan user sebagai yang penyedia konten juga. Misalnya mereka ketika buka sampai produknya, mereka buka packagingnya, produknya segala macam, mereka mereview, lalu konten itu bisa dimasukkan ke Instagram kita. Itu juga salah satu bentuk visual yang bisa bisa diposting di Instagram kita gitu. Ini beda sama sekali dengan kita belajar di Canva misalnya. Beda banget ya berarti ya. Ada kita yang belajar editing atau belajar editing di komputer, yang udah bisa ngedit, udah bisa membuat postingan bagus di grafiknya sih. Tapi kalau yang tadi disebutkan Mas Didi tadi, itu harusnya dikombinasikan nih, supaya nggak fit kita nggak semuanya itu kelihatannya tanpa banget gitu. Semuanya gitu ya. Iya. Ya betul, perlu dikombinasikan lah antara grafis sama foto-foto atau video di Instagram agar lebih menarik, karena tujuannya adalah supaya orang ada engagementnya dengan Instagram kita. Kalau misalnya orang bosan, ya udah, orang pasti akan lupa atau skip konten-konten kita. Kalau gitu, Mas. Dari mereka yang sudah punya franchise misalnya, udah cukup besar, udah cabangnya sudah beberapa cabang, itu gimana sih cara mereka planning sosial media mereka sendiri? Kan kebanyakan dari kita isunya adalah sosial medianya supaya dapat masuk ke tempat kita, tapi kita nggak pernah berpikir mengenai akun, lalu kita planning. Jadi proses planning yang kita ada foto yang berbeda-beda kan kita udah tahu tuh kita hidup dengan itu menggunakan tools seperti apa sih, atau menggunakan apa biasanya? Ya, untuk kebutuhan desain sebenarnya yang paling gampang kalau misalnya teman-teman nggak bisa menggunakan atau mengoperasikan seperti Adobe Photoshop dan lain-lain, Adobe Illustrator dan lain, sebenarnya banyak tools-tools yang online yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya model kayak Canva kayak gitu ya, itu juga lagi populer ya, bisa digunakan untuk mendesain atau membuat tampilan feed juga bisa lebih menarik. Nah, untuk content planning sendiri sebenarnya kita perlu membuat semacam grid atau table di mana kita di sana meletakkan konten-konten apa yang akan kita posting gitu dalam 30 hari ke depan, tanggal berapa, itu nanti dibuat gridnya, lalu dari sana bisa kelihatan, oh ternyata foto yang ini warnanya kayaknya terlalu terang ya, oh yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu terlalu gelap ya, gimana kalau ditukar posisinya, sehingga nanti komposisinya terang-terang, gelap-gelap kayak gitu. Jadi secara visual juga lebih menarik, terus juga secara konten juga lebih rapi, sehingga bisa cek satu ya. Oke. Agak putus ya. Iya. Sinyalnya. Iya, untuk misalnya membuat content planning itu kita harus membuat tabel atau grid gitu ya. Seperti di Instagram lah, ada 3 feed ya, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Jadi dengan feed itu kita bisa meletakkan foto atau gambar yang sesuai atau berpola. Misalnya polanya adalah terang, gelap, terang. Terus di atasnya gelap, terang, gelap. Sehingga secara feed juga mungkin akan lebih menarik. Ya. Nah, itu penting banget tuh. Jadi teman-teman fokus ke gimana caranya koleksi kontennya tadi. Membuat, tadi udah kita ngomongin ya teman-teman, belajar editingnya. Gimana caranya untuk editing. Tapi jangan hanya berhenti di situ aja. Karena nanti kalau teman-teman mengedit menggunakan Canva aja, lalu teman-teman buat postingan
itu menggunakan kata-kata, grafis dan lain-lain, itu tanda petik akan jadi kayak kita membosankan karena semuanya grafis semuanya. Padahal kita maunya tujuannya adalah memindahkan dari toko kita atau dari kedai kita atau dari lokasi kita usaha yang offline kita pindahin ke online experience-nya. Nah sayangnya itu nggak akan terjadi kalau semuanya grafis. Jadi harus dikombinasikan tadi antara grafisnya sama yang kedua foto-fotonya. Teman-teman sering-sering foto, jadi sering-sering foto lalu diedit. Terus kalau udah dikumpulin semuanya, jangan lupa juga untuk teman-teman kombinasikan tadi yang dibilang adalah planningnya ya. Ini yang mungkin jarang diperhatikan oleh kita yang baru mulai kuliner di online atau UKM, adalah kita postingnya masih random, nggak ada polanya. Udah gitu semuanya kita nggak planning di awal minggu. Jadi mau posting apa aja nih, hari ini satu, besok satu, misalnya satu. Tapi nanti overallnya bentuknya jadinya kayak apa. Nah itu teman-teman coba ditentukan dulu, diplanningkan dulu. Nanti setelah itu baru akan kerasa nanti akan lebih bagus fitnya, baru kita bisa mulai eksekusi ke tahap yang selanjutnya, masukin trafficnya, masukin coba cari endorse-nya dan lain-lain. Jangan kita belum punya fitnya tadi yang udah terbentuk, tapi kita udah langsung Instagram Ads gitu, udah langsung endorse gitu. Nah nanti teman-teman akan menemui titik di mana kok kayaknya nggak berhasil ya, padahal kita belum menyiapkan itu tadi. Terus selain itu tipsnya apa lagi mas? Udah ada planningnya, diposting secara konsisten. Iya. Kalau misalnya kita udah punya planning, posting konsisten itu wajib. Terus juga divariasiin juga. Kalau misalnya di Instagram dengan story itu juga penting ya buat engagement juga. Kenapa mas? Ada orang di feed. Kadang-kadang kan semua feed isinya gambar makanan semuanya gitu atau alat semuanya gitu. Halo. Iya. Gimana mas? Maaf. Kadang-kadang kan fitnya semuanya isinya makanan semua gitu atau Iya, semuanya isinya nggak ada wajahnya gitu. Itu membedakan nggak sih dari kliennya mas? Jadi kan ada yang sukses, ada yang ternyata di online-nya itu. Iya. Salah satu yang bisa dikombin juga kalau misalnya kita memasukkan foto orang ya. Jadi kalau misalnya makanan itu kan juga perlu ada interaksi visual orang yang menikmatinya. Kalau misalnya teman-teman lihat akun-akun food blogger kan mereka cukup dekat dengan kamera, terus juga mereka mengekspresikan bagaimana mereka menikmati makanan itu. Nah itu juga salah satu bentuk yang menjadi variasi untuk konten gitu. Kalau misalnya bentuknya foto, kita bisa foto saat orang makan atau customer lagi makan, atau misalnya ambience saat mereka, kalau misalnya itu restoran nih misalnya atau tempat makan, misalnya ambience saat mereka makan bersama gitu, gimana mereka seru menikmati makanan itu. Atau kalau misalnya di rumah ya, kalau sekarang itu mereka nikmati makanan itu bareng sama keluarga, misalnya mereka berekspresi dengan rasa pedas makanannya itu, misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak bisa dikombin. Kalau actualnya kayak di eksekusinya di tempat si orang yang punya bisnis tadi, itu biasanya dari si bisnis ownernya ini, dia tuh punya orangnya siapakah yang bertanggung jawab atas planningnya, atau gimana sih actualnya, supaya teman-teman mungkin juga yang sudah mulai berkembang nih, aku udah punya nih usahaku sekarang, mungkin aku di Ramadan yang kedua nih, tapi gimana cara kelolanya itu bisa kita ada yang orang itu apa itu. Kalau masih buat restoran yang sudah punya sistem, sudah punya cabang, misalnya Mas Edi datang ke tempat itu, biasanya kan lokasi itu atau mereka pasti sudah punya sistemnya, kan udah punya struktur ya kan, waktu mereka membuat konten itu. Nah biasanya orang yang responsibel itu siapa, lalu biasanya responsibility-nya apa, terus berkoneksinya dengan Mas Edi itu gimana sih gitu, supaya bisa kayak kontaknya itu. Ya biasanya yang terkait dengan kebutuhan visual itu yang kalau belum ada divisi khusus biasanya marketing gitu. Dari divisi marketing itu biasanya kalau mereka sudah ada timnya, biasanya ada tim untuk digital kontennya atau digital plannernya ya. Nah itu biasanya mereka yang nanti mengatur. Kalau misalnya untuk UMKM misalnya belum ada timnya, mungkin bisa dihandle sendiri gitu, atau
menggunakan rekanan untuk membantu proses untuk media planning, karena proses untuk media planning juga biasanya gampang-gampang susah, Mas Yosep. Kadang pusing juga kan mikirin konten apa lagi ya tiap bulan. Tapi kalau misalnya memang belum ada budget, mungkin bisa dilakukan sendiri gitu ya, bertahap untuk melakukan proses planningnya gitu. Oh, media planning tuh maksudnya kita udah punya fotonya tadi, terus kita planning tadi ya, dimasukin jadi kotak-kotak, jadi strukturnya gitu ya. Iya, betul. Jadi kita tahu nih dalam 30 hari ke depan itu nanti bakal ada postingan apa, bakal ada variasi apa, itu udah terkonsep gitu. Kadang yang jadi PR itu kan posting itu kan text time ya, harus posting, harus bikin caption segala macam. Nah itu emang PR-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lakukan itu, bisnis akan mengikuti, akan bisa grow lah gitu. Karena dari beberapa pengalaman melihat brand-brand yang udah jalan, mereka melakukan itu dan bisnisnya pun berjalan gitu. Karena beberapa kali yang order ke saya repeat, mereka punya pola yang sama gitu. Instagramnya, dari konten planningnya mereka rapi, mereka juga terplanning gitu, terkonsep segala macam, sehingga secara bisnis juga mereka bisa grow gitu, membuat bisnis jauh lebih bisa berkembang. Oke, jadi 30 hari kita siapin dulu, misalnya berarti kalau hari ini saya udah mulai posting, udah mulai planning, nanti untuk nanti ke depannya 30 hari gitu ya, yang standar-standar kontennya gitu kali ya. Nanti kalau ada event-event tertentu, ada promo-promo tertentu, baru diselipin di tengah-tengahnya itu ya. Tapi di selama 30 hari itu kita udah punya, kayak tadi udah punya program yang jelas ya, kita akan mempostingnya apa gitu. Iya, betul Mas Yosep. Itu cukup penting lah, dan biasanya belum banyak UMKM yang melakukan itu. Jadi sebaiknya hal itu mulai dicoba lah gitu. Kalau memang belum terlalu 30 hari, mungkin bisa per 2 minggu misalnya kayak gitu, atau misalnya seminggu lah ya, bikin planning seminggu kayak gitu. Tapi itu menurut saya cukup efektif untuk memudahkan kita bisa mengatur feed secara visualnya, juga mengatur konsep foto, promo dan lain-lain, itu jauh lebih lebih rapi gitu. Karena ya baik lagi gitu, konten visual itu sangat berpengaruh lah gitu. Terus kalau misalnya orangnya sendiri yang difoto, apakah itu kayak saya nggak tahu ya, kalau misalnya kuliner gitu, kita kadang-kadang foto makanannya langsung, sama kita menggunakan foto yang profesional kan udah beda nih. Kalau misalnya wajah orang sendiri yang ada di dalam kita, di kafe kita atau di restoran kita atau bisnis kita yang sifatnya punya lokasi gitu, apakah yang difoto itu adalah customer-nya gitu, atau kita katakanlah kayak ada tanda petik foto modelnya atau selebgram kita undang ke sana dan lain-lain, kita manfaatkan momen itu juga untuk foto juga bersama konten, atau gimana sih sebaiknya supaya menarik? Iya, betul. Kalau misalnya kita mau menambahkan alternatif konten visual ya, selain foto produk atau misalnya foto daily activity yang dilakukan oleh tim di belakang dapurnya gitu ya, kita bisa juga melakukan pengambilan foto-foto customer. Kalau misalnya mereka customer itu lakukan tag, itu juga bisa kita posting lagi atau repost. Tapi kalaupun tidak, kita bisa juga meminta misalnya dari bekerja sama dengan influencer atau misalnya KOL lain untuk datang ke kita, lalu kita foto produknya bersama dengan difoto dengan aktivitasnya atau misalnya ekspresinya kayak gitu. Atau juga bisa melibatkan customer yang datang untuk kita minta boleh nggak kalau misalnya di foto dengan produknya kayak gitu. Itu juga akan menambah engagement sih ya kalau menurut saya gitu. Karena orang juga kalau gitu. Saya juga ada yang kita foto customer, kita foto, tapi ternyata foto-foto yang kita dari customer itu ujungnya akan berbeda tampilannya saat kita foto customer kita nih, kita foto, kita posting, sama kita coba untuk mendatangkan mungkin kita bilangnya micro influencer atau bahkan nano influencer gitu, yang influencernya nggak gede-gede banget,
tapi mereka biasanya mau atau willing untuk masuk ke kafe kita atau berkunjung, dan itu bisa jadi media buat kita foto mereka ya. Itu dua-duanya jauh berbeda dan lebih profesional ya dengan menggunakan nama influencer dan lain-lain. Apalagi kalau nanti brandnya mau di endorsekan atau mau diiklankan, itu bisa teman-teman gunakan juga. Iya, iya betul. Karena baik lagi ya, kalau misalnya kita kan menampilkan visual ya. Jadi kalau misalnya yang di fotonya itu sambil cemberut, sambil sedih, itu juga akan berpengaruh sama produk kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama atau misalnya mengundang nano influencer atau micro influencer, misalnya kalau misalnya belum ada budget terlalu besar untuk yang macro influencer, kita bisa memanfaatkan influencer-influencer dengan follower yang mungkin belum terlalu besar tapi punya engagement yang bagus dengan followernya untuk datang lalu difoto, karena mereka secara visual juga biasanya fotogenik atau mereka udah tahu angle-angle yang terbaik lah gitu untuk mereka tampil di depan kamera, sehingga nanti itu pun akan membantu meningkatkan visual produk. Bayangkan misalnya kalau makanannya udah bagus, udah enak gitu ya, udah menarik, tapi yang di foto itu misalnya mereka tampaknya sedih atau misalnya terlalu kaku gitu ya, nggak ekspresif gitu, itu juga akan mempengaruhi. Kita di posting ini makanannya enak tapi kok yang makan kelihatannya kayak nggak terlalu happy gitu ya, itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi hal-hal kecil yang model kayak gitu juga perlulah diperhatikan kalau teman-teman emang mau mulai merapihkan Instagram atau mulai bisnis lewat Instagram ya khususnya. Dan uniknya mungkin dari kliennya Mas Edi sendiri tadi sempat ada sharing kan, mereka udah punya cabang itu berarti sebenarnya mereka bukan hanya yang mulai full online aja, karena mungkin aku menggunakan katakanlah platform marketplace gitu atau menggunakan Instagram aja untuk marketing, tapi ternyata juga mereka yang punya lokasi offline pun melakukan hal yang sama ya, melakukan hal-hal ini di dunia online juga ya. Artinya kan mereka ini sebenarnya target marketnya mungkin ada di area sekitar dari bisnisnya mereka kan. Kayak katakanlah kedai kopi gitu, coffee shop, pasti mereka jualannya ke area sekitar situ gitu. Mungkin mereka punya beberapa cabang-cabang mereka juga berjualan ke area sekitar situ gitu. Jadi bukan marketingnya yang satu online shop marketing ke seluruh Indonesia, bukan kayak gitu juga kan. Nah, kalau dalam hal itu kira-kira kita yang punya beberapa cabang tadi misalnya, itu kita berkali-kali fotokah di beberapa cabang yang berbeda, atau biasanya gimana sih cara kelola kalau cabang kita ini ada beberapa cabang tadi gitu dalam pengalamannya Mas Edi sendiri? Iya, biasanya untuk foto-foto utama kayak produk, misalnya kalau mereka produknya kurang lebih sama ya untuk seluruh cabang, kita bisa melakukan foto produk khusus untuk produk-produk yang emang bisa di-share atau disebarkan di Instagram yang ada di cabang gitu. Tapi kalau misalnya untuk konten-konten visual pendukungnya, kayak misalnya yang tadi dengan influencernya atau misalnya dengan aktivitinya, itu mungkin tiap-tiap cabang punya ciri khas atau aktivitas yang kurang lebih berbeda. Nah, jadi mungkin kalau untuk foto-foto pendukung itu bisa disesuaikan dengan aktivitas yang ada di cabang gitu. Karena mungkin lifestyle, gaya, kebiasaan di customer di tiap-tiap cabang itu kan berbeda gitu Mas. Jadi mungkin bisa disesuaikan nih gitu. Kalau misalnya punya cabang di daerah misalnya Depok gitu, mungkin akan berbeda dengan cabang yang ada di daerah Jakarta Selatan gitu. Dari lifestyle mereka, dari mereka mungkin karakter orangnya ya, atau misalnya dari karakter kebiasaan mereka. Mungkin kalau di Jakarta Selatan mungkin dengan visual yang mungkin lebih fancy misalnya gitu ya. Kalau yang di daerah Depok lebih sesuai dengan, atau misalnya di daerah Bekasi dengan family-nya gitu, karena banyak perumahan di sana foto-fotonya misalnya kayak gitu ya. Jadi yang diangkat adalah foto-foto keluarga misalnya gitu. Kalau misalnya di Jakarta Selatan yang diangkat misalnya foto-foto anak-anak muda yang lagi nongkrong misalnya, atau yang lagi kerja di daerah pusat misalnya kalau gitu. Jadi beberapa konten visual itu perlu disesuaikan juga menurut saya dengan cabangnya, di luar foto produk yang basicnya itu adalah sama. Tapi kalau yang
di cabang itu bisa disesuaikan. Kalau memang ada kita cabangnya misalnya penjualannya sampai produk itu sampai luar kota, misalnya di luar kota tuh customer-nya seperti apa sih, itu juga mungkin bisa divisualkan. Oh, kayak misalnya kalau misalnya kita perhatikanlah iklan yang sekarang ya, Shopee. Shopee itu, ini saya sebut brandnya. Shopee itu punya program COD. Kalau teman-teman perhatikan itu secara konten visual yang dimunculkan adalah tukul gitu ya. Terus yang menerima produknya adalah mereka yang tinggal di desa, mereka yang bertani, mereka yang mungkin sulit untuk mengakses misalnya ATM gitu, sulit untuk mengakses virtual banking misalnya kayak gitu. Lalu mereka memunculkan fitur COD untuk customer yang mungkin mereka lebih prefer ketika barang datang baru bayar kayak gitu. Nah, itu secara konten visual pun ditampilkan, disesuaikan dengan target dengan target pasarnya gitu ya. Nah, itu jadi perlu juga foto-foto itu juga disesuaikan menurut saya dengan target customer-nya juga. Oke. Wah. Ini berarti makin banyak cabangnya, makin cukup kompleks foto-foto yang dibutuhkan oleh mereka juga ya. Karena ternyata beda-beda daerah itu beda karakter sebetulnya. Iya, betul. Ya, karena kalau misalnya kita generalkan juga untuk yang foto-foto pendukungnya selain foto produk, mungkin kurang dekat gitu dengan mereka. Kalau di fotografi itu kan ada unsur kedekatan ya. Jadi kalau misalnya misalnya fotografi jurnalistik, kalau foto itu atau berita itu dekat dengan kita, misalnya ada kejadian di sekitar rumah, itu secara emosi kita akan merasa bahwa oh iya, kejadian itu ada di dekat tetangga ini, si itu ya ternyata kayak begini gitu kondisinya, lagi ini lagi itu. Tapi kalau misalnya jauh, misalnya ada di Afrika sana, kita akan ngerasa secara emosi, oh ya ada di sana ya jauh. Jadi secara emosi pun kita ngerasa walaupun prihatin, tapi tidak sedekat kalau misalnya peristiwa itu terjadi di dekat dengan lokasi kita. Nah, itu juga sama ketika konten visual itu juga divisualkan atau ditampilkan dekat dengan customer kita, dekat dengan store kita, dekat dengan target market kita, itu akan lebih mengena gitu buat customer karena ada kedekatan, ada keterikatan secara emosi juga, karena visual itu juga kan mempengaruhi dari mata masuk ke perasaan di otak masuk ke perasaan juga gitu kan, sehingga konten-konten itu juga perlu kita pikirkan gitu, jangan sampai ya udah asal foto aja, nggak dipikirkan itu buat apa nanti efeknya gitu. Kalau misalnya sekarang lagi pandemi pengen nampilin, oh ternyata di store itu timnya itu rajin ya ngebersihin meja, atau misalnya mereka juga cukup higienis segala macam. Nah, itu juga kan ada kedekatan secara emosi ya. Oh berarti kalau kita datang ke sana itu aman gitu. Oh, packagingnya ketika diantar tuh mereka ikat rapi ya, mereka bungkus dengan rapi ya, terus di seal juga ya. Oh berarti produknya kalau dikirimkan ke kita juga cukup higienis gitu. Nah, itu kan juga salah satu faktor-faktor dari foto atau visual yang membuat mereka merasa secara emosi itu ada ada rasa nyaman, ada rasa kedekatan juga dengan mereka, sehingga mempengaruhi untuk pengambilan keputusan berikutnya, apakah mereka akan beli lagi atau tidak gitu. Ini tadi barusan tuh ada beberapa yang disebut, itu penting semuanya ya. Satu adalah kadang-kadang kita merasa kalau dia nggak ada hasilnya, kayak kita nggak relate sama orang yang ada di sekitar. Kedua adalah kita nunjukin nggak hanya produknya tapi behind the scenes-nya, tapi daily foto tadi ya, ada orang antar dan lain-lain, itu daily foto. Tapi selain daily foto, teman-teman juga koleksi foto-foto yang kita bisa relate sama daerah sekitar kita. Nah, kalau saya biasanya kalau beriklan misalnya, karena kita beriklan di daerah lokasi Tangerang misalnya, kita gunakan katakanlah bahasa daerah, atau kita gunakanlah lokasi-lokasi yang ada di daerah sekitar dari lokasi bisnis kita. Misalnya saya menyebut di daerah Tangerang ada sebuah mall, lagi ada kejadian di sana, kita masukkan dengan brand kita. Orang langsung tahu bahwa lokasi bisnis kita ya di daerah situ, karena udah pasti ada yang di daerah Tangerang yang ada mallnya, yaitu kalau di Jakarta misalnya lagi ada kejadian di Monas, kita lagi promo aktivasi di Monas, orang langsung tahu bahwa toko kita ada di Jakarta nih, di sekitar Monas gitu ya. Kita dengan nyebut sebuah area, di area itu ada apa, orang langsung bisa mengidentifikasikan bahwa bisnis kita tuh di area itu gitu. Nah, kenapa penting? Karena di Instagram ini kan luas banget ya, kita posting di online cuma posting gambar ayam misalnya,
itu yang jual yang beli nggak ngerti ini ayamnya ini dijualnya di Jawa atau di Sumatera atau di Kalimantan atau di mana gitu ya. Nah kadang-kadang dengan membuat seperti itu orang jadi punya konteks, oh ternyata ini dekat sama rumah saya nih ternyata gitu, dan aku bisa akses ini nih karena ternyata toko ini nggak jauh gitu. Dan ini memang saya terapkan juga di salon saya karena saya kan sifatnya lokal marketing ya. Jadi lokal marketing itu teman-teman jualannya ke area lokal di sekitar dari bisnis kita. Nah itu diterapkan di sekitar kita, diiklankan di sekitar area kita. Itu bisa teman-teman setting dengan menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads di area lokal itu aja. Nah itu salah satu cara beli iklan. Ternyata nggak hanya cara beriklannya aja, tapi konten iklannya juga penting. Jadi kalau tadi Mas Edi ini bilang dari sisi fotografinya adalah explore konten iklan yang dekat dengan lokasi tempat teman-teman. Nah ini strateginya akan beda teman-teman. Kalau kita punya coffee shop yang jualannya ke seluruh Indonesia misalnya, ya itu nggak perlu untuk kita mention lokasi, nggak perlu kita untuk memperhatikan daerah lokalitas kita kayak gimana, culture-nya itu nggak perlu. Tapi kalau misalnya teman-teman jualannya ke daerah lokal, teman-teman punya gerai, teman-teman punya katakanlah franchise, itu harus memperhatikan lokalitas ini. Ini yang membedakan pada akhirnya mereka yang bisnis kulinernya full online sama yang sepertinya tadi punya gerai juga ya Mas. Iya betul. Konten-konten yang lumayan dekat dengan area sekitar itu bisa dieksplor juga gitu. Kalau misalnya di sekitaran store-nya ada ada aktivitas orang atau warga yang juga misalnya cukup dekat dengan area store, juga bisa misalnya di capture gitu ya, supaya tahu di daerah di sini tuh kayak gimana kondisinya kayak gitu bisa dikembangin lah kreativitasnya gitu. Atau misalnya bikin video misalnya gitu ya, video konten yang lucu yang pakai bahasa lokal, misalnya kata Mas Yosef tadi ya, bisa dibikin juga. Itu juga akan mempengaruhi kedekatannya gitu. Kalau misalnya di Bandung ya mungkin pakai bahasa Bandung, pakai bahasa Sunda gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta Pusat, Jakarta ini mungkin bisa pakai bahasa-bahasa yang lagi hype misalnya gitu ya, gelai misalnya atau apalah yang pakai lagi hype gitu ya sekarang gitu. Nah itu bisa dikombinasikan antara foto atau video ya. Kalau misalnya ada suaranya mungkin bisa disesuaikan dengan video gitu. Tapi kalau untuk foto-foto bisa ekspresi dari pakaian gitu, dari ambience sekitaran itu juga bisa. Ya, kalau misalnya dia punya view, ya kalau tempatnya itu dia punya, misalnya dia punya store. Lalu juga bisa orang bisa datang ke store, terus di store-nya itu ada tempat buat yang nongkrong yang enak, misalnya itu juga bisa dieksplor tempatnya kayak gitu. Atau misalnya kalau dia hanya jualan online, produknya bisa dieksplor, ternyata produknya itu bisa dikirim sampai ke Makassar misalnya. Nanti orang di sana yang terima bisa foto misalnya dengan latar belakang ikonnya Makassar misalnya kayak gitu. Itu juga akan membuat orang jadi tahu ternyata produknya bisa dikirim sampai ke sana, misalnya bisa deliver keluar kota sampai dengan aman. Terus juga orang juga bisa menikmati makanan itu dengan dengan aman gitu ya, nggak rusak, nggak berantakan packaging dan lain-lain gitu. Ya itu penting banget sih. Dan ini yang jarang diperhatikan. Biasanya kita mulai ke Instagram, posting gambar, kasih traffic buat ads. Terus kita bingung loh, kenapa ya kok yang datang, yang visit profile udah banyak, tapi kenapa nggak ada yang beli ya dari saya ya gitu ya. Karena postingannya semuanya isinya adalah diskon. Ternyata makanannya di diskon semuanya kan. Jadinya percuma ya. Tapi orang nggak tahu lokasinya di mana, nggak relate sama makanannya, nggak ada foto-foto penunjangnya tadi. Kadang-kadang kayak satu produk, saya ingat produknya namanya produk jam misalnya. Produk jam, tapi kita foto produk jam itu dengan kita foto transparan, pakai foto katalog. Terus habis itu kita foto lagi produk jam yang sama, nggak harus beda produk, tapi dari angle yang berbeda. Ada angle atas, ada angle bawah. Terus kita foto lagi produk yang sama, jam yang sama, tapi dibawa ke, katakanlah ke puncak gunung, lagi outbound, dibawa dia foto dari atas gitu ya. Jadi sebenarnya jam yang sama, gimana caranya mungkin kita yang punya produk kuliner yang sama, tapi difoto dari berbagai angle sampai orang itu ngerasa, wah ini kayaknya lama-lama menarik nih produknya ya, beli gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga jadi alasan kenapa orang bisa membeli. Misalnya, tadinya saya melihat jam yang diposting di Instagram tuh kayaknya nggak pengen beli. Ternyata begitu orang itu pakai jam, dan dia kebetulan lagi acara untuk camping ke puncak gunung, lalu di puncak gunung itu dia foto, dan saya emang suka outbound, saya jadi ngelihat, wah ternyata jam ini keren juga ya kalau dipakai outbound, dimana saya lagi suka punya hobi outbound juga nih gitu ya. Akhirnya saya jadi relate sama jam itu, padahal tadinya saya nggak relate sama sekali gitu. Oh jamnya kayak gini, ya udahlah skip aja gitu kan.
tapi begitu muncul foto itu jadi timbul keinginannya gitu. Nah itu kadang-kadang punya angle foto yang banyak tuh memunculkan itu sebenarnya. Iya, betul. Penting banget kalau kita juga bisa memvisualkan dari fungsi, kalau misalnya dia produk ya, dengan fungsinya, atau misalnya dengan manfaatnya, dengan kelebihannya, fiturnya lewat foto atau video gitu. Karena ya tadi gitu, daripada kita menjelaskan panjang lebar dengan kata-kata gitu, tapi dengan satu foto itu sudah bisa menjelaskan banyak hal, atau dengan satu video bisa menjelaskan banyak hal. Kalau misalnya produk makanan, misalnya makanan itu misalnya sandwich gitu ya, itu di foto, yang difoto adalah anak kecil yang lagi makan sandwichnya. Secara visual itu akan menggambarkan bahwa oh makanan ini higienis, cocok untuk anak-anak, menyehatkan juga karena bisa dikonsumsi oleh anak-anak, terus juga cocok buat dibawa bekal sekolah kalau misalnya nanti udah mulai sekolah, atau misalnya untuk sarapan di rumah. Nah, secara visual itu digambarkan hanya dengan satu foto anak kecil yang sedang makan sandwich misalnya, atau sedang makan kue misalnya, atau misalnya anak kecil yang, atau misalnya jangan anak kecil, misalnya laki-laki misalnya yang sedang minum kopi misalnya gitu ya, ambil kerja. Nah itu secara visual akan menggambarkan bahwa oh kalau misalnya kita kerja minum kopi ini akan jadi lebih semangat, bisa gitu ya, hanya dengan satu foto, hanya dengan satu angle ketika dia lagi kerja atau misalnya lagi aktivitas dia sambil megang minuman kopi, itu kan secara visual akan menggambarkan banyak hal gitu. Oh minuman ini cocok untuk pria, cocok untuk laki-laki, enak juga dibawa sambil nemenin kerja gitu, terus juga bisa bikin semangat gitu ya, karena dia di fotonya sambil kelihatan happy gitu ya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu secara visual itu akan sangat membantu. Mungkin kalau misalnya kita belum tahu nih, bingung referensi foto apa yang menarik ya, kita bisa perhatikan foto-foto iklan di internet, atau foto-foto iklan produk, atau video-video iklan produk yang ada di TV, atau misalnya yang ada di internet kayak gitu. Kita bisa perhatikan gimana sih mereka memvisualisasikan gitu. Kayak misalnya susu gitu ya, susu anak, atau misalnya kita punya produk makanan apa ya, makanan rumahan misalnya gitu ya, divisualkan bagaimana misalnya si produksinya itu higienis, misalnya ketika mereka menyajikan misalnya menggunakan sarung tangan plastik misalnya kayak gitu, itu menggambarkan bahwa oh ternyata makan ini higienis. Satu foto itu saja mungkin akan bisa membedakan dengan foto yang atau produk yang lain yang sejenis, misalnya oh di produk yang lain itu kompetitor, betul itu aja, tapi kita ngasih betul yang berbeda, sama-sama berbeda. Jadi ingat tadi ngomongin mengenai iklan, selain ternyata produk itu tuh di tengahnya dari semuanya, tapi kita harus memperhatikan sekitarnya juga, dan itu sangat berpengaruh. Tapi ternyata sekitarnya itu juga kita kadang-kadang bisa influence dengan kita coba nggak hanya explore sisi visualnya aja ya. Kadang-kadang kan kita di Instagram itu terbatas hanya ya udah aku foto makanan nih, aku buka HP, terus aku foto makanannya, cepat kita foto, kita posting. Ternyata kita lupa bahwa kita tuh punya 5 indera yang berbeda. Kita punya indera penciuman, kita punya indera penglihatan, kita punya indera perasa, kita punya indera gitu ya. Dan kadang-kadang indera pendengaran kita dari Instagram itu bisa diinfluence dengan misalnya, pernah nggak teman-teman melihat iklan yang dingin-dingin siang-siang terus dimasukin es batu bunyi krak, harusnya dikocok es batunya krak gitu kan, harusnya diminum jeglek gitu kan. Itu kan begitu ngedenger visualnya kayak gitu, audionya tuh itu kerasa banget kayaknya kita lagi minum banget kan. Nah itu kadang-kadang 5 sense itu kita jarang ekspor kalau kita ngomongin mengenai dunia kuliner ini ya, terutama dari online. Kita hanya berbicaranya satu sense saja, yaitu visualnya aja sebetulnya, yaitu yang dari mata aja. Iya betul. Karena kan kita pengennya produk itu nggak cuman laku sekali 2 kali aja kan. Kita pengennya orang itu selalu ingat dengan produk kita. Nah makanya kenapa penting itu content engagement, supaya orang reminder lah, jadi brand atau misalnya produk itu jadi top of mind gitu, dimana orang selalu oh kalau misalnya lagi kayak tadi misalnya Mas Yosef contohin, misalnya kalau lagi siang-siang haus enaknya minum apa ya, itu langsung kebayang produk tersebut. Oh kalau misalnya lapar pengen yang pedas-pedas, ini enaknya makan ini ya. Nah itu konten-konten visual yang perlu dibangun sehingga orang remind dengan brand itu. Makanya kalau misalnya kita cuman bikin bisnis terus ya udah asal foto aja, asal ngepost aja, yang penting ada, terus atau misalnya kita hanya sekedar share aja, mungkin
di circle pertama produknya mungkin akan menarik gitu, tapi ketika circle kedua, circle ketiga, orang baru yang belum kenal produk kita mungkin akan lama mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut gitu. Nah makanya kenapa itu penting konten terus di update, terus diperbaiki, terus ditambah, diposting tiap hari itu, terus juga dilihat angle-angle lain yang bisa menggambarkan produk tersebut, bisa menggambarkan atau menunjukkan manfaat dari produk tersebut. Nah itu sangat penting supaya orang nggak melulu dibombardir tiap kali lihat ada promo, ada diskon. Mungkin suatu saat dia akan beli, tapi mungkin juga potensi mereka untuk bosen nih dijualin terus gitu, karena orang kan pada dasarnya nggak suka langsung ditembak jualan gitu ya. Kalau mencari teman itu iya, kalau misalnya iya orang suka beli, betul Mas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada teman, hai apa kabar, itu kan waduh ini jualan nih gitu kan, itu kan asumsi yang sebenarnya harusnya dihindarin gitu. Kalau misalnya kita sekedar sharing gitu, ini aku lagi di lagi di luar nih, lagi jalan-jalan sama teman, terus misalnya dia sambil nunjukin misalnya produk makanannya apa segala macam kan, secara tidak langsung kan kita sebenarnya melakukan selling, cuman prosesnya akan lebih halus lah ya gitu ya. Nah itu yang kita lakukan juga di Instagram gitu, supaya orang nggak melulu dilihatin jualan, tapi kita bisa menggambarkan, seru ya kalau misalnya jalan-jalan sambil makan produk itu, kayaknya enak nih ya siang-siang makan pedas-pedas nih, seger ya kalau misalnya panas-panas minum ini ya gitu. Nih itu yang dimunculkan gitu kalau misalnya kita mau bisnis kuliner gitu. Kalau misalnya jualan brownies, saya browniesnya kelihatannya enak ya gitu ya, walaupun kita belum pernah mencicipi, tapi secara visual kita harus bisa memunculkan bahwa browniesnya itu enak gitu. Oh ternyata kacangnya banyak ya. Oh ternyata si choco chipnya itu tebel ya, banyak banyak ya, nggak cuman dikit doang ya. Oh burgernya ternyata dagingnya tebel ya. Nah itu yang penting. Makanya kenapa kalau misalnya iklan lihat iklan McD gitu, burgernya itu selalu tebel begitu, pas beli di tempat itu burgernya ya lumayan tebel. Iya, karena aku mau menekankan juga value of content. Kadang-kadang kita berkata bahwa bikin konten yang valuable dong, bikin konten yang bermanfaat dong. Konten bermanfaat kalau teman-teman katakanlah membuat akun seperti microblogger misalnya, atau konten-konten yang edukatif misalnya, itu bermanfaat karena teman-teman konteksnya mau membangun sebuah authority, sebuah branding personal. Tapi kalau kita mau kuliner, makanya saya ngundang Mas Edi hari ini karena konten bermanfaat untuk niche kuliner itu isinya akan beda lagi, strukturnya ini beda lagi, yaitu mixnya beda lagi, terus gimana cara ekspor kontennya seperti apa supaya diingat itu beda lagi. Nah jadi yang kita bahas memang fokus ke cara untuk membuat online shop di Instagram yang valuable, yang bermanfaat, tapi di kuliner, sehingga teman-teman pada akhirnya bisa menjalankan bisnis di online, di Instagram, tapi dengan konten-konten yang juga bermanfaat untuk target marketnya yang kuliner. Nah mungkin dari Mas Edi, tadi aku sempat berpikir sih sedikit mengenai kalau misalnya kita udah ada fotonya, udah gitu kita udah mulai untuk tadi membuat berbagai macam angle yang berbeda. Tapi dari klien-kliennya Mas Edi misalnya ada berbagai macam klien yang berbeda. Biasanya perbedaan mereka itu apa dari sisi bagaimana cara mereka untuk mengelola fotonya ini gitu. Misalnya udah ada fotonya nih, terus sebaiknya kita boleh nggak sih pakai foto yang sama kita naikin lagi ke atas, atau ada yang berulang, ada yang baru gitu, supaya kita sendiri sebagai pebisnis itu lebih efektif lagi untuk ngatur waktu kita. Karena kita UMKM kan, kita kan nggak mau kerjaan kita malah jadi kayak Mas Edi, jadi videografer gitu. Pengennya sih kita punya stok foto atau memproduksi foto sekali, terus kerjaan kita yang hari lainnya itu ya masak, kita malah kuliner kan, kita buat masakannya gitu. Tapi jangan sampai kita jadi sibuk foto sehingga kita nggak memperhatikan kualitas masakannya sendiri. Nah mungkin ada nggak sih tips-tips kayak cara melakukannya gimana, fotonya hari apa dan lain-lain gitu biasanya Mas? Iya benar, jangan sampai nanti terjebak dalam pembuatan konten terus. Tapi juga penting juga untuk terus jualannya. Nah tapi kita bisa mensiasati dengan melakukan stok gitu ya, atau membuat stok konten-kontennya. Misalnya dalam sehari kita bisa, misalnya untuk video daily foto daily activity, misalnya dari mulai produksi sampai misalnya sampai delivery, kita bisa
foto dengan dengan handphone gitu ya, kita akses itu jadi 30 atau misalnya 20 foto atau 10 foto, itu kita bisa stok untuk 10 hari ke depan kayak gitu. Jadi nggak perlu juga tiap hari foto daily activities-nya gitu ya, tapi bisa lakukan satu hari untuk foto, atau misalnya sekali kebetulan lagi ada orderan nih gitu ya, ordernya lagi banyak gitu ya, itu di foto itu prosesnya minta tolong mungkin anaknya, suaminya gitu atau istrinya untuk bantu untuk fotoin gitu ya kegiatannya selama satu hari, itu bisa jadi stok untuk beberapa hari ke depan kontennya. Nah, lalu kalau misalnya ada foto-foto produk misalnya yang sudah pernah difoto, itu juga bisa, tapi mungkin pas lakukan posting bisa diatur, misalnya jangan setiap hari fotonya sama gitu ya, foto produknya sama semua, bisa diselang-seling, misalnya seminggu sekali diulang lagi, misalnya kayak gitu. Itu juga menurut saya juga masih memungkinkan lah gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari produknya sama gitu, mungkin juga orang akan bosan dan otomatis bisa langsung skip. Tapi kalau misalnya kita jeda lah gitu, misalnya 3 hari atau seminggu sekali diposting lagi, di-repost lagi untuk mengingatkan orang-orang untuk untuk mengingat dengan produk kita, masih oke sih kalau bisa melakukan reputasi gitu. Tapi kalau untuk daily bisa disiasati dengan melakukan foto produk, tapi dibuat, atau misalnya foto activity dibuat dalam satu hari untuk stok ke depan. Oke. Nah, ngomongin mengenai foto nih, saya juga baru sadar ternyata banyak banget ya foto itu, angle-angle-nya, variasinya, dan mungkin juga lamanya foto itu berlangsung bisa beda-beda ya. Katakanlah tadi saya jadi ingat, kalau kita punya restoran, katakanlah restoran Chinese food yang udah berjalan dari zaman nenek kita gitu. Sampai hari ini kayaknya menunya itu dilaminating dan masih ada terus gitu. Jadi artinya kayak pembuatan menu atau foto produk, mungkin itu akan lama banget gantinya sampai beberapa generasi gitu. Bahkan kita lihat kalau kita ke sebuah restoran yang udah lama banget itu konvensional, kita bisa lihat menunya itu dilaminating dari zaman kakek nenek kita gitu kan, sampai sekarang masih ada tuh menu gitu. Foto-foto yang kayaknya lagi kelangsungan. Nah, kalau diurut gitu Mas, dari prioritas mungkin kayaknya menu yang desainnya ya, parmi cabang, itu bukan cabang baru, restoran kayak offline, udah pasti ada foto menu desain. Berarti itu yang paling harus kita miliki dulu ya. Kita harus lihat profesional. Desain yang jangka waktunya cukup panjang lagi apa tuh? Kayaknya terakhir saya pilih yang paling tingkat adalah berarti yang konten Instagram ya, itu yang mesti kita update terus-terus. Nah, kalau boleh tuh apa aja sih yang dari harus jadi menu gitu, apa yang paling reguler harus kita? Ya, yang pertama pasti foto produknya itu bisa digunakan sebelum kita ada produk baru ya, bisa bisa kita simpen untuk cukup lama lah ya untuk foto produknya. Lalu yang reguler itu activity customer kayak gitu juga bisa gitu. Kalau customer kan bisa random ya, bisa terus-terusan, bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Kalau activity juga mungkin kurang lebih bisa sama. Jadi ada foto produk, activity, lalu mungkin kegiatan customer yang bisa kita variasiin gitu. Selain nanti mungkin juga kalau misalnya mau ditambah dengan desain-desain grafis dan lain-lain gitu ya, itu bisa jadi variasinya. Tapi yang pertama foto produk, foto activity, lalu mungkin customer gitu ya. Oke. Wah, ini banyak banget. Mungkin thank you Mas Edi nih, ada udah jam 9 aja. Iya. Thank you Mas Edi udah sharing-sharing buat teman-teman yang mau follow Mas Edi. Masuk mana Edisuk ya, mana Edisuk. Iya, mana buat lihat-lihat jasa buat teman-teman yang mungkin sudah punya cabang bisnisnya tapi merasa mendapatkan lebih dari bisnis online teman-teman. Thank you Mas sudah bilang. Iya, makasih Mas Yose, makasih.